Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 IPS. Sekarang kita sudah ke materi indikator yang 3.13, yaitu klasifikasi kelompok sosial berdasarkan kejelasan struktur. Kelompok sosial yang materi sebelumnya kita sudah mempelajari ada kelompok yang teratur atau kelompok yang kelihatan atau yang nyata, yaitu primer, sekunder, formal, informal, in-group, out-group, solidaritas organik, mekanik, paguyuban, patembayan, gemenskap, geselskap. Ini adalah yang sekarang yang akan Ibu bahas tentang kelompok sosial yang tidak teratur atau kelompok sosial yang tidak nyata. Pengertiannya adalah dia kelompok yang tidak dapat dijelaskan strukturnya, normanya, dan perannya. Jadi di kelompok ini nggak ada struktur, nggak ada yang menempati posisi dia ketua, dia wakil, dia bendahara, dia anggota. Terus kemudian nggak ada peraturan dalam kelompok tersebut, perannya juga nggak ada. Cirinya kelompok tidak nyata atau tidak teratur itu terbentuk secara tidak sengaja atau dia tiba-tiba. Terus yang kedua adalah cirinya yang tidak terorganisir. Walaupun dia terorganisir, dia tidak terstruktur. Terus ciri yang ketiga adalah tidak ada kesadaran kalau saya bagian dari kelompok tersebut. Jadi kelompok tidak nyata itu, walaupun kita berada satu tempat terus rame-rame orang, itu dia tidak menyadari kalau dia itu bagian dari kelompok tersebut. Kemudian kehadirannya tidak konstan. Maksudnya tidak konstan adalah tidak tetap, tidak selalu ada pertemuan di tempat dan waktu yang sama. Dan yang kelima, ciri kelompok tidak nyata adalah interaksinya sementara. Yang pertama, jenis-jenis kelompok yang tidak teratur yaitu massa. Massa adalah kelompok orang yang banyak mempunyai kehendak atau pandangan yang sama, tapi dia tidak berkerumun pada satu tempat tertentu. Biasanya mengikuti kejadian atau peristiwa penting dengan alat-alat komunikasi sebagai halnya publik. Massa cenderung lebih rasional dan logis ketimbang publik. Massa dia ada yang abstrak. Abstrak itu maksudnya nggak jelas, nggak kelihatan, karena tidak ada ikatan yang berupa kesatuan norma, emosi, motif, atau kepentingan. Terus ada yang massanya konkret, sudah terikat oleh norma tertentu. Contoh real massa ini kayak demonstrasi. Orang-orang yang berkumpul dalam demonstrasi itu disebut massa. Entah dia ada yang abstrak atau ada yang konkret. Cirinya dia heterogen. Heterogen itu maksudnya berbeda-beda. Orang datang untuk demonstrasi itu tujuannya beda-beda. Terus kemudian dia anonim. Anonim itu tidak saling mengenal. Walaupun misalnya ada 100 orang demonstrasi di depan gedung MPR, DPR, 100 orang itu semuanya nggak saling mengenal. Walaupun mengenal misalnya 10-20 orang, dari 100 orang itu tidak saling mengenal. Tidak ada interaksi. Terus kemudian juga dia organisasinya tidak jelas. Ada beberapa massa demonstrasi yang datang cuma mengharap dapat makan siang ataupun dapat transport. Itu cirinya. Kelompok tidak teratur yang kedua adalah kerumunan.
kerumunan atau crowd, dia kehadirannya ada secara fisik, jadi ada orang berkumpul, itu namanya kerumunan atau crowd. Jenisnya dia ada macam-macam. Yang pertama adalah formal audience. Formal audience dia kerumunan yang ada pusat perhatian, ada tujuan yang sama, dia sifatnya pasif. Contoh di sini adalah misalnya kelompok pengajian sama nonton film. Jadi atau misalnya kita ikut dalam bagian mata najwa sebagai penonton, itu juga formal audience. Jadi ada pusat perhatian, dia ada tujuan yang sama, dan sifatnya pasif, itu cuma diem aja, nggak ngapa-ngapain. Nonton film atau pengajian kan diem aja. Terus yang kedua, jenis crowd yang kedua adalah Planet Expressive Group. Planet Expressive Group adalah kelompok ekspresif yang direncanakan, misalnya nonton konser bareng, atau misalnya ini ke clubbing, itu adalah Planet Expressive Group. Jenis kerumunan yang ketiga adalah Inconvenient Aggregation. Artinya Inconvenient aggregation adalah kerumunan yang hadir sebagai halangan tercapainya tujuan seseorang. Misalnya dia datang karena dia punya tujuan, tapi sebenarnya dia misalnya disuruh orang atau apapun, misalnya antri tiket atau antri naik bus, itu adalah inconvenient aggregation. Jenis crowd yang selanjutnya adalah panic crowd. Panic itu artinya panik, crowd itu kerumunan. Jadi kerumunan dalam keadaan panik, misalnya kerumunan orang nonton kebakaran. Terus yang selanjutnya ada spectator crowd. Spectator crowd adalah kerumunan yang ingin melihat kejadian tertentu, misalnya melihat kecelakaan. Atau kalau panic crowd misalnya orang-orang yang dia berkumpul karena ada gempa, itu panic crowd. Kalau spectator crowd dia cuma melihat doang, dia bukan yang mengalami musibah. Kalau panic crowd itu kan yang mengalami musibahnya. Terus kalau spectator crowd cuma penonton. Terus yang crowd yang selanjutnya adalah immoral crowd. Immoral crowd, itu tidak, moral itu tidak bermoral. Crowd itu kerumunan, jadi kerumunan yang tidak bermoral atau bertentangan norma, misalnya tawuran, misalnya orang berkumpul lagi mabok bareng, itu adalah immoral crowd. Terus yang selanjutnya adalah acting mobs. Acting mobs adalah kerumunan yang bersifat emosional. Contohnya kalau ada pencopet terus kita ikut menghakimi pencopet tersebut, itu adalah acting mobs. Jenis kelompok tidak teratur yang ketiga adalah public. Public adalah kelompok yang tidak merupakan kesatuan karena setiap individu tidak pernah bertemu. Interaksinya bersifat tidak langsung melalui alat-alat komunikasi. Contoh misalnya kita lihat, misalnya saya melihat tayangan nonton film di TV, terus kemudian kamu juga melihat, itu sebenarnya kita salah satu bagian dari public. Public juga hampir sama dengan dengan formal audience. Jadi ada pusat perhatian, dia ada alat komunikasi yang mediasi atau
alat untuk kita bertemu, atau misalnya nge-zoom, tapi orang yang nge-zoom atau orang yang meet itu tidak saling mengenal, itu adalah public. Kalau di sini contohnya adalah menonton pidato Soeharto pada tahun 1998. Soehartonya ada di TV. Ini waktu zaman revolusi dia memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai presiden, kemudian ditonton oleh banyak mahasiswa, ditonton oleh banyak warga masyarakat Indonesia, dan mereka berbahagia atas pengumuman itu adalah contoh publik. Jadi ada kesimpulan ada 3 kelompok tidak teratur. Yang pertama adalah massa, yang kedua adalah kerumunan atau crowd, yang ketiga adalah publik. Kalau ada pertanyaan, nanti tulis di kolom komentar kelas. Untuk tugas dalam pertemuan kali ini adalah, ini ada foto nih. Ini foto lagi apa sih? Foto ini kamu analisis, kaitkan dengan 3 jenis kelompok yang sudah saya jelaskan. Akan ada form di Classroom yang nanti khusus untuk tugas ini. Oke, sampai di sini kelas 11 IPS. Stay safe, di rumah aja, banyak makan, banyak minum vitamin, dan jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.